khas Jember nih Mbak. Ayo. Ayo Mbak, mana ya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada penonton yang baru bergabung di channel HMPS AKS UIN Khas Jember. Podcast ini merupakan proker perdana ya dari bidang intelektual bidang 2 yang ada di HMPS AKS. Saya di sini sebagai host. Perkenalkan dulu, kalau kata orang sih gak kenal gak sayang gak baik ya. Jadi alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novi Ramadhani. Dan di depan saya ada bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau sedang melanjutkan studi S2-nya di Universitas Negeri Jember, mengambil jurusan yang sama di akuntansi, sama seperti ketika beliau menempuh pendidikan S1-nya. Selamat siang Mbak Ayu. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sibuk apa akhir-akhir ini? Alhamdulillah masih dikasih kesibukan kali ya gitu. Alhamdulillah sekarang bekerja juga menyelesaikan studi S2. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu saya doakan supaya segera menyusul untuk wisuda S2 ya. Amin. Sehingga dapat gelar M Akun di belakang nama. Ngomongin soal akuntansi di UIN Khas Jember nih Mbak Ayu, boleh lah kita cerita sedikit terkait sejarah singkatnya, bagaimana berdirinya prodi akuntansi di UIN Khas Jember gitu. Ya sepengetahuan Mbak Ayu saja, karena sependek pengetahuan saya juga ya, Mbak Ayu ini bukan angkatan pertama dalam prodi akuntansi. Gimana Mbak Ayu sejarahnya? Iya, setahu saya aja ya mungkin ya. Jadi pada waktu itu kampus kita tuh masih belum jadi UIN ya. Pada waktu itu masih STAIN dan akan beralih status di IAIN. Nah pada waktu itu ketika ingin beralih ke IAIN, maka prodi dalam fakultas harus ada yang ditambah seperti itu. Nah kebetulan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu akan menambah prodi akuntansi syariah. Nah dan pada waktu itu di angkatan ini ya, terjadi di angkatan 2015 sebagai angkatan pertama di akuntansi syariah. Nah pada waktu itu juga belum adanya HMPS, karena untuk menjadikan HMPS itu butuh beberapa step ya, butuh beberapa langkah. Nah salah satunya harus mampu mengadakan kegiatan untuk bisa jadi definitif HMPS. Nah pada waktu itu kakak-kakak kebetulan angkatan 2015 mengadakan kegiatan makrab. Jadi saya ya dimakrabin pada waktu itu angkatan 2016. Nah setelah itu selesai, itu acaranya sukses, kebetulan itu dituntun oleh SMAF ya, pada waktu itu Kak Imron Sayuti ketuanya SMAF. Nah setelah definitif menjadi HMPS, karena adanya beberapa agenda, maka terbentuklah adanya prodi akuntansi dan adanya HMPS akuntansi syariah. Dan makrab ini, kalau untuk mungkin sedikit informasi kepada adik-adik mahasiswa baru gitu, bahwa makrab ini yang mencetuskan pertama kali di IAIN yang sekarang beralih terus menjadi UIN, itu adalah akuntansi syariah gitu, yang ditiru oleh HMPS lainnya untuk mengadakan makrab-makrab. Ya ngomongin soal makrab ini Mbak ya, saya dengar kabar bahwa tanggal 1 besok itu diadakan makrab HMPS. Sampai mendengar itu? Iya sih, saya sedikit mendengar bahwasannya HMPS saat ini 2021 ya, 2021 sekarang itu akan mengadakan makrab seperti itu. Ya bagus dong, berarti seperti budaya-budaya akuntansi yang seperti dulu masih dilestarikan gitu. Seperti ada juga kan adanya makrab juga memicu bahwasanya kebersamaan dan kekeluargaan akuntansi syariah hingga saat ini seperti itu. Juga karena akuntansi ini kan dari 2015 katanya Mbak Ayu. Berarti kan kalau dihitung mulai dari 2015 dibentuknya prodi akuntansi sampai sekarang umurnya kan masih 6 tahun nih.
tergolong sangat muda bagi sebuah prodi gitu kan. Untuk umur yang segitu mudanya, lulusannya udah ada yang jadi apa sih? Oh ya, terkait lulusan ya, alumni IAIN, alumni akuntansi yang dulunya masih jadi UIN, jadi IAIN ya, karena ketika jadi UIN masih belum meluluskan mahasiswa akuntansi, bisa dibilang seperti itu. Kebetulan kakak kelas yang 2015 pada saat ini sudah ada yang bekerja di BNI, Bank BNI. Itu Kak Dewi dulu, yang dimana di HMS dulu itu di bidang networking pada waktu itu. Nah terus juga ada Kak Anis, itu sudah menjadi admin di JNT ya, di JNT. Juga di angkatan saya itu ada Lailatul Hikmah, Mbak Hikmahnya tuh ketua bidang keilmuan ya dulu ya. Itu admin keuangan di PT, saya kurang tahu sih kalau PT-nya tuh PT apa, tapi di Banyuwangi ya, di Banyuwangi. Dan kebetulan saya juga bekerja di staf ahli seperti itu. Staf ahli apa? Staf ahli presiden. Ya doakan ya, mungkin jenjang karirnya ke situ. Saya doakan, amin, saya aminkan, amin paling serius. Oh ya baik, ngomongin soal apa namanya akuntansi prodi. Ngomongin soal prodi akuntansi nih, Mbak Yuni Hastimber juga dengan lulusan yang begitu kompeten ya di bidangnya, kira-kira Samen optimis nggak kalau adik-adik di masa yang akan datang itu juga akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan? Maksudnya karena lulusan akuntansi ya kerjanya akuntansi gitu. Jadi jawaban saya, ya saya optimis aja ya, karena peluang kerja akuntansi itu sangat luas. Kalian bisa jadi akuntan pendidik, seperti dosen, guru, pengajar dan sebagainya, auditor, akuntan perusahaan, itu administrasi keuangan dan sebagainya. Itu jadi kayak jenjang karirnya akuntansi itu banyak gitu. Jadi kalau menurut saya dalam hal ketakutan ya nggak ada ketakutan sama sekali ya, karena di masa depan pastinya sangat membutuhkan orang-orang akuntansi seperti itu. Tapi kalau dipikir dengan era pandemi yang sekarang, dengan banyak keluhan, dengan mereka kekurangan teori dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi ya saya kurang bisa menjamin seperti itu. Tapi kalau dari diri mereka masih ada semangat yang tinggi dan proses belajar yang sangat kuat, ya mungkin bisa seperti itu. Soal keluh kesah, banyak banget dari adik-adik itu yang berkeluh kesah sama saya pribadi ataupun melalui HMPS keluh kesahnya. Jadi saya minta pendapat sama juga aja deh. Jadi mahasiswa akuntansi itu enak gak sih? Yang saya rasakan kan enak aja ya jadi mahasiswa akuntansi, karena belakang saya juga dari SMK akuntansi, saya melanjutkan S1 di akuntansi, juga saya merasakan saya kurang di situ menempuh ilmu akuntansi, jadi saya melanjutkan S2. Saya S2 bukan karena tuntutan pekerjaan ya, tapi saya ingin tahu sebenarnya yang dipelajarin di S2 itu apa aja gitu. Jadi saya ingin menempuh di S2. Berarti sampean sudah kadang-kadang sudah mencintai akuntansi gitu. Sangat-sangat cinta ya, karena ibu saya juga dulunya akuntansi, seorang akuntansi. Begitu. Jadi punya background keluarga yang juga dari latar belakang akuntansi. Iya. Sehingga kalau boleh tahu ngomong ibunya sampean S1 apa S2? S1. Iya. Terus ngomongin soal keluh kesah juga. Kalau saya pribadi sih Mbak Ayu, kalau boleh cerita nih. Jadi mahasiswa akuntansi itu ada enak dan nggak enaknya. Nggak enaknya itu kan yang Mbak Ayu jelimet. Soalnya apa ya? Saya pikir dulu akuntansi itu adalah mata pelajaran yang seperti matematika, menghitung gitu. Karena
kalau ditelisik juga passion saya adalah suka menghitung gitu. Ternyata masuk akuntansi semuanya dimasukin secara nalar logika gitu. Ini masuk sini, kalau ini berarti pendapatan, ini berarti penjualan dan seperti itu. Jadi kayak bertolak belakang banget gitu sama ekspektasi saya. Sehingga ya apa saya salah jurusan gitu. Dan pertanyaan ini juga sering ditanyakan oleh teman-teman saya gitu. Kira-kira menanggapi hal yang seperti itu menurut Mbak Ayu gimana? Iya, jadi sebenarnya berlatar belakang bahwasanya Bapak akuntansi Luka Pasyoli itu kan orang matematika sebenarnya. Nah, tapi kenapa bisa dikatakan sebagai Bapak akuntansi di situ? Karena memang akuntansi sebenarnya memang berawal dari matematika, tapi akuntansi lebih banyak menggunakan logika ya daripada matematikanya. Mungkin sebagai dasarnya aja memang kita membutuhkan ilmu matematika. Tapi kan di akuntansi ya hanya itu aja, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, hanya itu gitu. Kalau masalah rumitnya sih sebenarnya enggak ya, mungkin kayak lebih ketelitian teman-teman aja di situ. Mungkin kayak lebih nol, bakal ini ya, bakal udah kita mulai dari awal lagi seperti kalau rumit sih enggak, cuman kita di akuntansi banyak bermain logika aja seperti itu. Karena kalau orang akuntansi itu hilang satu angka aja udah pusing mulai dari awal lagi kayak gitu ya Mbak ya. Jadi memang dibutuhkan ketelitian yang sangat-sangat serius gitu kan. Dan boleh nambahin bentar ya. Jadi memang selain ketelitian kita juga perlu seringnya berpraktek sebenarnya. Jadi nggak hanya teori aja, jadi kita juga harus sering-sering berpraktek gitu. Mungkin kalau dosen bisa ngasih teori dan lain sebagainya, mungkin bisa kita di luar kita mengikuti lomba, adanya olimpiade akuntansi, ada debate akuntansi. Mungkin prakteknya kita lestarikan di situ gitu loh. Kita kembangkan di situ gitu. Jadi mungkin kita di dalam hanya kita dapat karena dosen hanya pengampu saja ya, hanya menggiring kita gitu. Nah, berarti kita sendiri harus mempunyai kiat-kiat semangat untuk mencapai gitu, adanya keahlian di diri kita, kompetensi di diri kita. Tapi kalau semuanya kita hanya diam saja gitu, ya kita nggak bakal dapet apa-apa. Terkait untuk adik-adik maba mungkin Mbak Ayu, kan Mbak Ayu ini kan setahu saya dimisioner HMPS juga gitu kan. Untuk mengatasi ketidaktahuan ilmu akuntansi nih di HMPS kan juga ada wadah ya yang menaungi tentang ketidaktahuan itu kan. Mungkin bisa diceritakan nih apa aja yang ada di HMPS itu. Saya rasa mengenai keilmuan itu di ini ya, untuk mengasah keilmuan di HMPS sudah ada bidang keilmuan, di mana di situ saya rasa sudah bagus sekali mengundang para demisioner bahkan dosen untuk mengisi kajian-kajian yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi ya saya harap untuk teman-teman warga akuntansi yang memang kurang dalam hal itu bisa mengikuti gitu. Gak hanya hal yang kurang aja ya mereka yang membutuhkan, tapi yang butuh pun pasti harus ikut gitu loh, harus ikut gitu, karena di situ mungkin ada hal yang tidak mereka tahu, jadi mereka tahu pastinya seperti itu. Dan menarik sekali itu ya Mbak Aida, karena di masa pandemi seperti ini masih juga bisa menyelenggarakan kegiatan study club itu namanya, nama tenornya di HMPS. Mungkin untuk adik-adik maba yang mau tahu apa sih HMPS itu apa sih, kan dari tadi ngomongin HMPS saja, terus ada bidang-bidangnya, terus ada apa keilmuan AST lah. Mungkin adik-adik bisa lah berkenalan dengan itu dengan mengikuti makrab yang diadakan HMPS pada tanggal 1 besok gitu. Dulu waktu S1 keluh kesah Mbak Ayu apa? Selama S1 apa ya? Ya mungkin kurang memahami, ada sedikit kurang memahami mata kuliah karena memang pada waktu itu kendala dosennya itu ini ya, ada kewajiban di luar gitu. Nah jadinya sulit untuk masuk kelas gitu. Nah pada waktu itu mata kuliah penting
akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Nah, saya anggap ya namanya mahasiswa ya, pada waktu itu juga saya lagi aktif organisasi. Jadi saya anggap saya hanya mengerjakan tugas ketika saya dikasih tugas untuk disuruh baca, mungkin saya sulit gitu. Kalau nggak butuh ya saya nggak akan baca gitu. Mungkin mahasiswa sekarang paling seperti itu pastinya. Tapi ternyata ketika S2 saya bertemu lagi dengan mata kuliah tersebut, jadinya saya baca lagi dari awal gitu. Saya mengulang lagi dari awal gitu untuk mengejar teman-teman yang udah tahu, saya yang belum tahu seperti itu. Karena ngomongin soal dosen nih. Saya sangat sepakat jika dikatakan ada dosen yang agak nakal di sini. Maksudnya nakalnya itu ya dia sudah tahu menempuh mata kuliah yang sangat penting di prodi kita, tapi jarang masuk kayak gitu. Itu salah satu keluhan saya juga ya. Mungkin ya Win bisa ya mungkin itu salah satu keluhan saya juga gede kalau lihat dosen yang seperti itu gitu. Tapi terkait minat baca mahasiswa akuntansi itu kalau saya pribadi sih melihatnya itu bacaan akuntansi itu kurang menarik. Iya. Karena Iya memang. nggak semenarik yang lainnya. Iya, nggak semenarik novel sih emang, nggak semenarik buku-buku fiksi. Tapi jika kalian emang namanya nggak ada ilmu yang sia-sia sih ya, itu juga ilmu gitu kan, dimana kita juga bakal membutuhkan ketika kita nanti sudah di lapangan pekerjaan. Kamu kalau mau jadi pendongeng, it's okay. Kamu mau baca novel, buku-buku fiksi, kamu baca aja tanpa membaca buku akuntansi, itu no problem. Tapi ketika kalian pengen jadi apa yang semisi sama prodi kalian, berarti ya kalian harus dituntut untuk membaca itu, mau nggak mau seperti itu. Ya memang nggak mengasihkan, tapi kalau semuanya kalau orang udah cinta mungkin ya pasti habis ya. Buku teori akuntansi Suwarjono tuh setebel itu mungkin bakal habis gitu. Tapi kalau semuanya kamu mau jadi akuntan dan kamu nggak mau membaca itu, ya kamu bakal dituntut untuk harus membaca itu gitu. Karena untuk jadi akuntan itu harus melalui banyak step, nggak hanya kamu jadi sarjana S1 aja gitu. Karena ini waktunya masih sedikit banyak, jadi saya mau membacakan tentang keluh kesah mahasiswa akuntansi ini, Mbak Ayu. Boleh. Jadi HMPS itu sempat menyebarkan Google Form yang isinya itu bagaimana sih keluh kesah kalian. Di sini ada yang bilang bahwa saya susah memahami karena online daring. Gimana tanggapan Mbak Ayu tentang kuliah daring? Mbak Ayu kan juga salah satu mahasiswa yang terkena dampak pandemi. Iya, kebetulan saya S2 ini saya daring terus ya. Kecuali kayak seminar-seminar yang diadakan kampus, mungkin itu hanya diundang beberapa orang yang nanti akan hadir di kampus. Tapi kalau perkuliahan biasanya saya mesti Zoom. Nah, kebetulan sih juga di kampus saya itu Zoom-nya tuh ya disiplin ya, dosennya juga disiplin seperti itu. Masuk jam 3 ya jam 3, selesai 2 jam ya 2 jam seperti itu. Dan itu berlangsung seperti itu. Jadi kayak nggak ada celah untuk kita tidak kuliah, itu nggak ada. Kebetulan sih saya yang merasakan ketika S2 ini ya seperti itu. Jadi kayak nggak ada kendala sama sekali sih gitu ya. Mungkin kendalanya karena nggak on cam dan lain sebagainya, itu hal yang biasa mungkin ya. Tapi kalau teman-teman di UIN saya juga kurang tahu ya, entah mungkin dosennya yang nggak datang atau hanya dikasih tugas aja atau absen itu hanya formalitas, saya juga kurang mengetahui. Tapi untuk mengatasi seperti itu berarti dari diri kita harus menumbuhkan dari situ. Kita harus banyak-banyak belajar, kayak jangan sampai lengah karena hanya daring. Pas kita hanya belajar di daring aja, kita dikasih tugas, kita nggak mau belajar yang lainnya, kita nggak bakal dapet apa-apa di situ. Mungkin bisa kita ikut webinar di situ, webinar dari kampus lain. Kita bisa beli buku di Shopee gini ya, nggak keluar rumah gitu, beli buku di Shopee untuk kita baca. Di situ banyak buku bacaan akuntansi yang di luar mata kuliah. Ada di situ juga banyak jurnal gitu kan, jurnal terbaru gitu, ada akuntansi air, akuntansi hijau, akuntansi dan sebagainya, itu banyak. Jadi yang
Ya memang baca sih, baca gitu, dan kita cari pengalaman di luar itu ya mungkin kita bisa webinar gitu, ikut lomba seperti itu di luar dengan cara yang seperti itu gitu, agar kita menjadikan diri kita tuh produktif seperti itu di masa pandemi. Karena pandemi sesungguhnya tidak menjadi halangan untuk menuntut ilmu. Iya. Ada lagi nih yang berkeluh kesah. Pas skripsi data gak valid auto puyeng. Udah kerja pengen balik kuliah lagi. Jadi kalau kuliah skripsi puyeng gitu. Pas sudah lulus udah bekerja pengen balik kuliah lagi gitu. Tahu jelimetnya dunia pekerjaan gimana. Iya ya, sebenarnya namanya kerja juga capek ya, namanya cari uang gitu kan. Jadi ya dulu saya merasakan ketika saya skripsi itu ya banyak dramanya gitu ya, nggak hanya dari kitanya, nggak hanya dari datanya yang nggak valid, terkadang dosennya yang nggak ada seperti itu. Nah itu juga kendala untuk menyelesaikan skripsi sebenarnya. Nah itu juga ya menurut saya disiasati aja gitu loh, ya namanya juga udah jalannya gitu kan gitu. Jadi ya udah gitu, ya pastinya semua akan berlalu. Tapi kalau emang kita sendiri itu masih ingin ada kemauan untuk menuntut ilmu, ya menuntut ilmu aja. Menuntut ilmu nggak ada batasannya, mau sampai kapanpun gitu kan gitu. Ada lagi nih Mbak Ayu, insecure Kak, teman-teman banyak yang dari SMK-nya akuntan, jadi paling nggak bisa sendiri gitu kan. Perihal ini saya juga kalau boleh jujur, saya itu SMA itu MA, saya malah lulusan IPA bukan akuntan ataupun IPS. Jadi untuk akuntansi itu ya itu menjadi hal baru gitu. Saya harus belajar lagi dari awal. Saya nggak tahu dasar-dasarnya akuntansi itu dari mana. Nggak pernah melihat akuntansi itu kita seperti ini, itu nggak pernah lihat saya itu waktu itu. Jadi ketika masuk di akuntansi, oh kayak gini. Tapi saya tidak pernah merasa ini kalau saya salah jurusan, karena dibawa ke sana. Oh ya, iya. Jadi ya tergantung sih ya bagaimana kita menyikapi gitu. Mungkin ya ada juga saya menceritakan bahwasanya teman-teman saya pun banyak dari IPA pada waktu itu. Ada yang namanya Indah Dwi Wahyuni. Di kelas saya itu ada 7 orang yang dari akuntansi, dan Endang Dwi Wahyuni itu dari IPA. Nah, tapi dia lebih bisa daripada kita. Berarti kan tergantung kita gimana kita bisa menjemput di situ loh. Kalau kita diem aja kita nggak bakal dapat apa-apa gitu loh. Sebagai dosen ya kadang kalau nerangin ya alhamdulillah, kalau enggak ya berarti kita harus belajar sendiri gitu. Jadi nggak ada sih kayak kita tuh kayak anak-anak tuh nyesel karena masuk di akuntansi. Sebenarnya aku dari IPA, dari IPS gitu. Berarti kamu ya nggak ada nyeselnya sih, nggak ada yang salah gitu. Kamu tersesat di jalan yang benar aja gitu. Dengerin itu maba-maba yang merasa salah jurusan. Ya, kita tersesat di jalan yang benar. Gak ada ilmu yang sia-sia. Saya katakan gak ada ilmu yang sia-sia. Semua itu kita perlu beradaptasi aja untuk hal yang baru seperti itu. Dan semangat dalam menuntut ilmu. Iya. Mbak Ayu, untuk memotivasi maba-maba nih yang barusan masuk akuntansi, yang merasa salah jurusan, yang merasa tidak bisa akuntansi, tidak mengerti sama sekali tentang akuntansi, kiranya boleh mengasih sedikit motivasi untuk mereka, sehingga mereka tidak pesimis gitu, tetap optimis. Dari saya sih tetap semangat ya, tetap semangat, juga terus belajar, karena nggak ada ilmu yang sia-sia di situ. Kalian dibilang salah jurusan enggak, kalian tersesat di jalan yang benar aja di situ gitu. Jadi nggak ada ilmu yang sia-sia. Mungkin nanti akan berguna ketika kalian di lapangan pekerjaan ya, karena mayoritas sekarang banyak perusahaan yang membutuhkan administrasi seperti itu, terutama akuntan juga ya seperti itu. Jadi kayak disemangat aja, nggak ada ilmu yang sia-sia, udah dinikmatin aja gitu. Mbak Ayu, mau soal dosen lagi nih. Iya boleh. Boleh dong sebutin siapa kaprodi akuntansi sekarang? Oh ya, untuk dosen-dosen akuntansi di masa saya ya, di masa saya di situ ada yang awalnya tuh Pak Agung Parmono itu jadi ketua kaprodi pada waktu itu yang pertama. Setelah itu
setelah akreditasi ada pergantian kaprodi baru, itu ada Pak Daru Anondo sekarang menjabat sampai sekarang ya, ketua prodinya. Terus kalau staf-staf di bawahnya saya kurang mengetahui, tapi ada dosen akuntansi, ada Bu Ana Pratiwi dan Bu Alifah kalau nggak salah ya, Bu Alifah itu. Untuk dosen metodologi penelitian akuntansi itu ada Bu Lia gitu. Ya memang sedikit sih dosen akuntansi ya, masih sedikit gitu, tapi nantinya pastinya akan berkembang dan banyak lah. Mungkin karena waktunya sudah habis ya Mbak Ayu ya, bukan habis sih, tinggal sedikit lagi. Yang mau sharing dengan Mbak Ayu mungkin bisa menghubungi Mbak Ayu, cerita-cerita terkait pengalamannya gitu. Closing statement dari saya, menuntut ilmu itu tidak pernah salah gitu, sekalipun kalian merasa bahwa salah jurusan dan lain sebagainya, karena menuntut ilmu itu sudah diajarkan dalam agama kita ya, agama Islam. Tuntutlah ilmu baik laki-laki maupun perempuan dari lahir sampai dia wafat gitu. Apalagi ada peribahasa yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Saking pentingnya ilmu sampai disuruh ngejar gitu lah. Menggambarkannya seperti itu gitu. Mungkin sekian gitu saja ya Mbak ya. Jelasnya sudah cukup. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel baru dari HMPS AKS. Tunggu lagi podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang seru dan host yang lebih menarik. Ya, sekian mungkin podcast ini saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.